Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi lewat udara dalam mata kuliah Hukum dan Sistem Politik Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tema partisipasi politik. Partisipasi politik warga negara, kita maknai bahwa partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan masyarakat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya. Oleh karena itu, dari partisipasi politik ini akhirnya akan memunculkan atau mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama. Yang kedua adalah mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Inilah tentang partisipasi politik. Ya. Kemudian kalau kita melihat partisipasi politik dalam pengertian yang diungkapkan oleh beberapa ahli, di antaranya di sini saya akan mengutip beberapa pendapat ahli. Yang pertama adalah pendapat ahli dari Norman Hani dan Sidney Verba. Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang kedua adalah pendapatnya Prof. Maryam Budiarjo. Prof. Maryam Budiarjo mengungkapkan atau memaknai partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik, ya, sehingga partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik, dan turut serta secara langsung atau tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Jadi di sini dari dua pendapat ini sebenarnya kita bisa menukil atau mengambil benang merahnya bahwa sebenarnya ini adalah bertujuan mempengaruhi dalam hal seleksi pejabat atau mempengaruhi proses pemilihan pemimpin politik dan turut secara langsung ataupun tidak langsung dalam hal tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka ini. Oke, lanjut. Bentuk-bentuk partisipasi politik ini ada dua. Yang ini saya buat dua kolom untuk membedakan antara bentuk partisipasi kedua ini. Yang pertama, di sisi sebelah kiri adalah konvensional dan sebelah kanan adalah non-konvensional. Bentuk perbedaan dari partisipasi politik antara konvensional dan non-konvensional yang pertama adalah kalau di konvensional maka partisipasi politiknya dalam hal pemberian suara bentuknya voting. Voting. Kemudian kalau non-konvensional ini pengajuan petisi, ya. Nah, kemudian kedua di konvensional diskusi politik. Kemudian non-konvensional adalah sifatnya berdemonstrasi. Nah, ini berdemonstrasi ini kadangkala sering digunakan cara oleh sekelompok kelompok orang, atau mungkin yang kalau di Indonesia kita tidak bisa meragukan lagi bahwa berdemonstrasi ini sering digunakan untuk kelompok elemen masyarakat, dalam ini misalnya mahasiswa, karena dalam sejarahnya Indonesia mengalami perubahan ini
tidak lepas dari peran andil seorang mahasiswa, kelompok mahasiswa dengan cara apapun, baik dengan diskusi politik, diskusi kelompok, bahkan dengan cara yang berdemonstrasi itu. Kemudian yang ketiga adalah konvensional. Konvensional, yang ketiga di konvensional itu adalah kegiatan kampanye. Nah, ini kegiatan kampanye yang melibatkan orang banyak. Kemudian non konvensional di situ konfrontasi. Nih. Selanjutnya lagi dalam konvensional ini membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini sifatnya bergabung dan membentuk dalam kelompok kepentingan ini masih sifatnya dalam bentuk konvensional gitu. Nah, kalau non konvensional bisa dengan jalan mogok, mogok, dan kemudian bisa tindak kekerasan politik terhadap harta benda. Ini non konvensional. Nah, kemudian yang selanjutnya di konvensional ini adalah menggunakan jalur komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif. Tetapi yang non konvensional ini tindak kekerasan politik terhadap manusia. Nah, inilah dua perbedaan bentuk-bentuk partisipasi politik dari aspek konvensional dan non konvensional. Selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik individu menurut Wilbert Gould. Yang pertama, ini menurut dia ini ada 7. Yang pertama adalah dilihat, ini ada 2 kategori, dilihat dari bentuk partisipasinya, kemudian keterangan dari partisipasinya itu. Yang pertama adalah apathetis inactive. Jadi tindakan beraktivitas dan partisipasi tidak pernah memilih. Ini apatis. Nah, yang apatis itu kan orangnya mungkin acuh lah, sakar PDW lah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah passive supporter. Passive supporter. Ini memilih secara reguler, teratur, menghadiri parade patriotik, membayar seluruh pajak, mencintai negara. Ini pada aspek dia pasif supporter, pasif yang mendukung lah gitu, dalam bentuk ini. Memilih secara reguler, teratur, menghadiri. Nah, ini kan sifatnya dia pasif tapi mensupport gitu. Kemudian yang ketiga adalah kontrak spesialis. Kontrak spesialis ini dimaknai bahwa pejabat penghubung lokal, daerah, atau provinsi dan nasional dalam masalah-masalah tertentu. Dalam masalah tertentu ini, ya, ini termasuk dalam hal kontrak spesialis. Ya, ini. Lanjutnya adalah komunikator. Komunikator ini mengikuti informasi politik, mengirim pesan dukungan dan protes terhadap pemimpin-pemimpin partai politik. Ini kebalikan dari tadi, dari pasif support. Nah, ini lebih pada bisa orang sudah aktif gitu kan. Ini biasa mengikuti informasi politik, kemudian dia setelah mendapatkan informasi politik bagaimana kemudian dia mengirim pesan dukungan dan bahkan melakukan protes terhadap pemimpin partai politik yang menurut kacamatanya tidak sesuai. Kemudian selanjutnya kelima adalah party and campaign workers. Ini adalah bekerja untuk partai politik atau kandidat, meyakinkan orang lain tentang bagaimana memilih, bergabung, dan mendukung partai politik. Nah, dipilih jadi kandidat partai politik. Ini boleh dikatakan dalam ini berarti partisan. Orangnya dia akan loyal terhadap sebuah partai politik atau orang yang didukungnya sehingga dia mampu untuk menjalankan, berbuat bagaimana yang didukungnya itu atau menjadi sebuah yang terbaik lah begitu. Kemudian yang keenam adalah community activist.
ini adalah bekerja dengan orang-orang lain berkaitan dengan masalah-masalah lokal dan melakukan kontak terhadap pejabat-pejabat berkenaan dengan isu-isu sosial. Ini ya, ini pada ranah community aktivis, ini orang aktivis. Ini. Kemudian yang ketujuh adalah protester. Nah, protester ini ada bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan melakukan protes keras bila pemerintah melakukan suatu yang salah. Nah, ini menurut Anda ini protester ini apakah dalam kelompoknya mahasiswa atau bagaimana? Ini perlu Anda coba telaah ini kan ya, protester. Jadi dia hanya bergabung dengan demonstrasi publik di jalanan melakukan protes keras bila pemerintah melakukan sesuatu yang salah dalam hal mungkin kebijakannya pemerintah itu. Oke, selanjutnya adalah tingkatan pada partisipasi politik ini sangat tergantung dari akibat yang disebabkannya, yang diantaranya adalah pertama, menduduki jabatan politik atau administratif. Nah, ini pertama. Yang kedua adalah mencari jabatan politik atau administratif. Nah, jadi sekali lagi tingkatan pada partisipasi politik ini sangat tergantung ini. Yang tadi sudah saya sampaikan, kemudian yang kedua ini adalah mencari jabatan politik atau administratif. Lalu yang ketiga adalah keanggotaan aktif suatu organisasi politik. Yang keempat adalah keanggotaan pasif suatu organisasi politik. Yang kelima, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik, quasi political. Yang selanjutnya adalah keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik. Kalau ini tadi yang atas adalah aktif, ini pasif atau quasi political. Kemudian selanjutnya adalah partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Kemudian partisipasi dalam diskusi politik informal, minat dalam bidang politik. Dan yang terakhir adalah voting atau pemberian suara. Oke. Kemudian yang kedua atau yang B adalah faktor-faktor pendukung partisipasi politik. Nah, ada beberapa faktor, ada 3 ya. Yang pertama adalah faktor pendidikan politik. Nah, dengan mengutip pendapat dari Alfian, dia mengatakan bahwa pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Ini menurut Alfian. Jadi pendidikan politik ini adalah merupakan usaha yang sadar dengan harapan dapat mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai yang terkandung dalam sistem politik. Tentunya sistem politik yang menurutnya adalah yang ideal begitu. Kemudian pendidikan politik sebenarnya dimaksudkan untuk mewujudkan atau setidak-tidaknya menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat yang luas, dalam arti yang benar-benar memahami semangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa. Ini pendidikan politik ini sangat penting sekali dalam hal meneguhkan ideologi politik sebuah partai juga. Nah, kalau anggota politik tanpa mendapatkan pendidikan politik, bahkan mungkin boleh dikata dia lemah dia dalam berideologi politiknya, maka dia tidak menutup kemungkinan dia akan mudah menjadi seorang yang kutu loncat. Dalam masa periode ini dia akan pindah ke partai A,
karena partai itu lagi berkuasa, atau periode yang kemudian karena partai itu tidak berkuasa, kemudian dia akan pindah dia. Ini contoh dari ketidakmatangan pendidikan politik yang dimilikinya, dan mungkin ideologinya yang ada dalam dirinya adalah lemah itu. Jadi sangat penting ini. Selanjutnya adalah melalui pendidikan politik diharapkan kader-kader partai politik yang pertama adalah harapan ini adalah dapat memperluas pemahaman, penghayatan, dan wawasan terhadap masalah-masalah atau isu yang bersifat politis. Ini. Yang kedua adalah mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik dan berbudaya politik sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah lebih meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasi terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Nah, inilah kader-kader yang ditempa atau dididik dengan pendidikan politik ini paling tidak diharapkan 3 aspek ini menyatu dalam dirinya, sehingga dia benar-benar menjadi seorang politis yang tidak tidak oportunis, atau mungkin dia hanya mementingkan kepentingan sesaatnya, tetapi lebih pada aspek adalah ini kalian ya. Dia mengetahui aturan main. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah tadi, kalau tadi adalah pendidikan politik, yang kedua adalah kesadaran politik. Kesadaran politik ini saya mengutip pendapatnya dari M. Taufan. Dia mengatakan bahwa kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi atau sesuatu yang penting urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini sangat bagus sekali ini, karena tidak ada suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dalam diri setiap warga negara dan akan urgensi pentingnya urusan negara. Dari ini orang akan mengalami sebuah kesadaran politik. Ya, terus kemudian tingkat kesadaran politik masyarakat tidaklah sama, sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elit dan kelompok menengah nampak relatif lebih baik ini kesadaran politiknya. Sedangkan di sisi lain, kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah diperlukan pembinaan yang intensif. Ini juga menurut saya dengan kesadaran politik ini kalau ada pada diri seseorang, ya, terutama kaum elit dan terpelajar atau ini diharapkan bisa membuat gebrakan atau bisa membuat sistem perpolitikan kita semakin baik. Justru jangan sampai kaum elit dan kaum terpelajar ini malah merusak sistem dan tatanan perpolitikan kita. Kalau toh mamanya kelompok masyarakat tingkat pendidikannya rendah dan tanda kutip orang miskin, memang kita harus memberi sebuah pendidikan, memberi pembinaan yang intensif tentang pentingnya bagaimana kesadaran berpolitik guna untuk kemajuan bangsa. Itu. Oke. Selanjutnya adalah partisipasi politik anggota masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah bidang politik. Bidang politik ini implementasi partisipasi politiknya adalah bahwa setiap warga negara dapat ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan antara lain, misalnya adalah 1A, ikut memilih dalam pemilihan umum, duduk dalam lembaga politik seperti MPR, Presiden, DPR, Menteri, dan sebagainya. D. Berkampanye, menghadiri kelompok diskusi, dan lain. Jadi partisipasi politik kita, partisipasi politik anggota masyarakat kita dalam berpolitik, yang kita sebagai warga negara harus ini ikut memilih dalam pemilihan umum. Tentunya memilih yang benar, memilih
sesuai hati nurani kita, ya kan? Nah, jangan dihindari apa ya, perbuatan yang apa itu golput lah. Karena suara kita ya, satu suara kita itu sangat berharga dalam hal pemilihan umum, apalagi dengan sistem pemilihan yang sekarang itu. Makanya kita harus berpartisipasi dan aktif dalam hal ikut mengambil ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, kalau Anda bisa berperan aktif di lembaga legislatif, malah bagus. Nah, dan tentunya berkembangnya mandiri kelompok diskusi yang mencerahkan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi, setiap warga negara dapat ikut serta dalam aktif dalam kegiatan yang antara lain menciptakan sektor ekonomi yang produktif, baik dalam bentuk jasa, barang, transportasi, komunikasi, dan sebagainya. Kemudian melalui keahlian masing-masing dapat menciptakan produk-produk unggulan yang inovatif, kreatif, dan kompetitif daripada produk luar. Dan yang terakhir dalam bidang ekonomi adalah kesadaran untuk membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan kemajuan. Nah, kalau dua ini adalah lebih pada kita dituntut untuk berinovasi. Tapi kalau yang ketiga ini, kalau kita tidak bisa nomor A dan B ini, berarti kita paling tidak menjadi seorang pembayar pajak yang baik. Demi apa? Demi kemajuan bangsa dan negara kita, kesejahteraan bersama tentunya. Kemudian selanjutnya adalah dalam ranah sosial budaya. Sosial budaya ini bisa berunjuk negara mengikuti kegiatan antara lain adalah sebagai pelajar atau Anda sebagai mahasiswa harus dapat menunjukkan prestasi belajar yang baik, yang tinggi, ya. Ingat bahwa sebenarnya tujuan utama Anda belajar ke kampus adalah belajar. Nah, saya sering mengatakan kepada kalian mungkin bahwa seorang mahasiswa yang bagus, yang baik itu bisa menyerasikan antara prestasi akademik dan akademik. Kalau terlalu di luar yang sifatnya akademik kemudian dia meninggalkan akademiknya, ya tidak bagus, malah nanti jadi mahasiswa lama kan, mahasiswa tua, dan nanti ujung-ujungnya malu dan DO. Tetapi alangkah baiknya adalah bisa menyerasikan antara kegiatan kampus yang sifatnya akademik dan non-akademik. Ya, dengan bagaimana caranya? Harus bisa membagi waktu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, seperti tawuran, narkoba, merampok, berjudi, dan sebagainya. Ini dihindari tawuran, narkoba ini. Kalau narkoba itu sesuatu yang sangat menyesatkan, sangat merugikan. Kelihatannya enak, tapi efeknya itu yang fatal sekali. Kemudian yang ketiga adalah profesional dalam bidang pekerjaan, disiplin, dan produktivitas tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Tentu ini. Kemudian yang keempat, di bidang HANKAM. Bidang HANKAM ini adalah setiap warga negara dapat ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan antara lain berarti bela negara, dalam artilah sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing, senantiasa memelihara ketertiban dan keamanan wilayah atau lingkungan tempat tinggal, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tegaknya negara Republik Indonesia, menjaga stabilitas, keamanan nasional agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Nah, ini termasuk di sini adalah kita sebagai warga negara tentunya harus senantiasa mempertahankan apa yang menjadi sebuah kesepakatan para pendiri bangsa kita untuk mempertahankan bangsa kita dari segala ancaman. Jangan sampai ada ancaman-ancaman yang merongrong negara kita yang kemudian akhirnya nanti kita akan rugi sendiri. Oke, yang ketiga adalah sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dengan jalan
mana orang belajar tentang politik dan mengembangkan orientasi pada politik. Nah, ini sosialisasi politik di mana begini. Nah, sosialisasi politik ini sarananya bisa berupa diantaranya adalah ini. Nah, sarana dalam sosialisasi politik adalah kita menggunakan keluarga, famili, sekolah, dan partai politik. Ini ada sebagian kecil dan bisa dengan sarana dalam sosial politik yang lain. Nah, ini tergantung Anda, tergantung kita sebagai apa. Kalau saya sebagai seorang pengajar ya tentunya kita menggunakan sarana kita sekolah, kampus, keluarga. Tapi kalau Anda kok sudah terjun di partai politik, silakan Anda menggunakan sarana partai politik itu untuk ke arah yang lebih baik. Saya kira begitu. Untuk materi partisipasi politik ini, saya ucapkan terima kasih dan banyak atas intensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.